Welcome to the UPH Journal. Our topic today is about Indonesia's concern on the US ban of imported clove cigarettes. Indonesia is among the largest cigarette manufacturing countries in Southeast Asia. The nation's cigarette production, however, has been affected by America's ban on the production and importation of clove cigarettes. This policy is to ensure the health and safety of its citizens, especially young people. However, the ban did not include menthol cigarettes, which are primarily US products. Indonesia argues that this is a breach of the World Trade Organization's National Treatment Principle. For further information, stay tuned on the UPH Journal. Ya, selamat sore. Kita akan membahas mengenai permasalahan perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika, yaitu beberapa tahun lalu pada 2009 Amerika melarang ekspor cengkeh dari Indonesia untuk masuk ke US. Dan hal ini memberi dampak yang mengkhawatirkan kepada industri di Indonesia. Saya Hanif dan saya David. Anda sedang menonton UPH Journal. Hari ini kita akan berbicara tentang mengukur dampak tentang larangan rokok kretek di US, dan di sini kita telah kedatangan special guest kita, dan perkenalkan special guest kita adalah Pak Zulfikar Mat Zulkifli, sebagaimana juga telah menjabat sebagai Kepala Indonesian Trade Promotion Center di Los Angeles dan periode 2009 sampai 2012 Kementerian Perdagangan. Oke, baik Pak, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat Bapak mengenai larangan cengkeh rokok kita untuk masuk ke US? Apakah ini lebih menjurus kepada masalah kesehatan atau mereka melindungi industri lokal mereka sendiri? Baik, larangan suatu produk oleh suatu negara itu merupakan tentunya hak dia, karena mereka memiliki kebebasan untuk membentuk undang-undang ataupun kebijakan dan sebagainya. Namun manakala kebijakan mereka itu bersinggungan dengan negara lain, khususnya dalam sektor perdagangan, maka tentunya ada aturan-aturan tertentu yang bisa kita rujuk sebagai acuan apakah kebijakan mereka itu melanggar dari kesepakatan perdagangan yang sudah terdapat di dalam World Trade Organization ataukah tidak. Nah, pada tahun 2009 Amerika mengeluarkan undang-undang untuk melindungi keluarga Amerika dari dampak rokok. Tetapi yang kita permasalahkan adalah undang-undang tersebut jadi terasa diskriminatif, karena pada undang-undang tersebut terdapat pelarangan terhadap rokok beraroma. Nah, produk kita merupakan rokok kretek, itu adalah rokok beraroma, itu terkena dampak larangan. Sementara itu ada rokok beraroma lainnya, yaitu aroma mentol, tidak terkena larangan. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita. Ini yang kita permasalahkan dan kita bawa ke dalam WTO. Demikian. Lalu dasar hukum yang melingkupi masalah ini apa Pak? Yang membuat Amerika itu sepertinya diskriminatif terhadap cengkeh kita. Baik, ada terkesan dengan peraturan itu, dengan undang-undang itu, Amerika ingin menghambat masuknya produk rokok kita. Nah, memang dalam WTO diatur dalam SPS atau Sanitary dan
phytosanitary bahwa masing-masing negara bisa dan berhak untuk melindungi manusia serta hewan maupun tumbuhan dari kerusakan dengan mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang bisa melindungi. Nah, Amerika mengambil kesempatan ini bahwa dia ingin melindungi keluarga atau penduduk Amerika, masyarakat Amerika dari efek buruk dari rokok. Namun ini juga yang menjadi masalah karena di dalam SPS itu seharusnya peraturan itu berlaku general, tidak diskriminatif. Ketika dia mengatakan ini larangan bagi rokok beraroma, seharusnya bukan hanya rokok kretek, tetapi juga rokok beraroma lainnya, termasuk mentol yang menjadi industri mereka, harusnya terkena larangan ini. Baik Pak, pada tahun 2009 seperti yang kita tahu, produksi Indonesia seperti rokok kretek mengalami krisis tentunya dengan masalah ini, dan kira-kira dampak dari masalah ini kepada Indonesia terhadap Indonesia seperti dampak terhadap labor atau farmer kita dan juga terlebih ekspor kita Pak. Menurut Bapak gimana? Baik, kalau terhadap ekspor kita ke Amerika ini jumlah mungkin besar tetapi tidak terlalu signifikan karena memang Amerika mitra dagang utama kita dan begitu banyak barang kita yang masuk ke Amerika, sehingga kretek ini hanya sebagian dari ekspor kita ke Amerika. Tapi kalau kita lihat itu bagi dampak bagi devisa kita dan terutama bagi petani kita atau industri rokok kita, tentunya ini sangat besar karena nilai ekspor di tahun itu kalau nggak salah sekitar 7 juta US dollar, dan petani kita saya punya catatan untuk tahun 2011 jumlah penduduk Indonesia yang terlibat dalam industri tembakau ini baik dari hulu yaitu petani sampai ke hilir pabrik-pabrik rokok itu sekitar 6,1 juta penduduk Indonesia yang terlibat di dalamnya. Tentunya ini berpengaruh bagi mereka. Bagaimana Pak cara pemerintah mengatasi atau memberi solusi supaya tidak terjadi diskriminatif lagi terhadap produksi terhadap barang produksi kita? Baik, ketika ini tentunya kita akan bawa untuk contoh-contoh kasus selanjutnya kan, agar pada produk-produk Indonesia lainnya tidak mengalami hal yang sama dan bagaimana langkah pemerintah begitu kira-kira. Oke, tentu pertama kita harus lihat dari prosedur yang telah ditempuh pemerintah kita dalam menyelesaikan masalah ini. Prosedurnya kita sudah sampaikan ke WTO, kita sudah melewati prosedur konsultasi, kemudian juga sampai terakhir itu mendapatkan rekomendasi dari Dispute Settlement Body bahwa kita memenangkan kasus ini. Dan kita tetapi kita mengambil jalan damai dengan Amerika. Kita mendapatkan beberapa solusi, diantaranya kita boleh masuk ke dalam produk mereka, produk kita boleh masuk ke Amerika itu dengan GSP boleh 5 tahun ke depan kita mendapatkan keringanan. Nah, adapun langkah-langkah pemerintah selanjutnya untuk mengatasi agar hal-hal ini tidak terjadi, tentunya kita harus pertajam. Pencarian informasi atau deteksi dini dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah asing. Kita punya mungkin sekitar 150 perwakilan RI di luar negeri, baik itu perwakilan Kemenlu dan Kemendak. Mereka adalah mata kita di luar negeri. Nah, kita harapkan mereka dapat mengantisipasinya dengan menginformasikan terlebih dahulu ke pemerintahan kita manakala ada sinyalemen akan dikeluarkan undang-undang baru yang membawa dampak merugikan bagi kita
nantinya akan kita ambil langkah baik secara diplomatis maupun melalui WTO. Demikian. Baik, tidak terasa waktu kita begitu singkat dan kita sudah berada di penghujung acara, dan sekali lagi kami dari Jurnal UPH mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan So even though America has the rights over their own market, Indonesia still got affected by the ban of this tobacco. The first one is we've lost around 7 million of national income, and the second one is around 6 million of tobacco farmer and factory workers even lost their job. This current issue at hand is concerned about cases of national treatment. Therefore, the government of Indonesia has brought this matter into the World Trade Center dispute resolution body, in which it has provided consultations and recommendations as a viable solution to resolve this dispute. However, further possible cases like these can be solved through similar cases and diplomacy as provided by the World Trade Organization. Thank you for watching UPH Journal.